Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah rekan-rekan sekalian, pada pertemuan kali ini di sini kita akan membahas materi yang berjudul akad mudharabah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zakwan Novel dengan NIM C1 C021154. Materi pertama di sini kita membahas pengertian mudharabah. Akad mudharabah adalah suatu perjanjian kerjasama antar dua pihak, yaitu pemodal dan pengelola usaha, di mana pemodal menyediakan seluruh modal yang dibutuhkan untuk suatu usaha, sementara pengelola bertanggung jawab atas manajemen dan operasional usaha tersebut. Dalam akad ini, pemodal berhak menerima bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh suatu sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan kerugian yang terjadi dalam hal ini menjadi tanggung jawab pemodal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelolaan. Selanjutnya terdapat 3 jenis akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelolaan. Kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan objek investasi. Yang kedua, mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelolaan tanpa adanya pembatasan dana oleh pemilik dana dan dalam hal tempat, cara, atau objek investasi. Yang terakhir, mudharabah mushtarakah adalah bentuk kerjasama di mana pengelola dana menyerahkan modal atau dana dalam kerjasama investasi. Terdapat 2 dasar syariah. Yang pertama di dalam Al-Quran yang berbunyi, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di dalam As-Sunnah berbunyi dari Salih bin Suaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh dan mencampurkan gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya adapun rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah. Yang pertama itu pelaku atau pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua, objek mudharabah. Yang ketiga, ijab qabul. Yang keempat, nisbah atau keuntungan. Selanjutnya kita membahas prinsip pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah. Dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Selanjutnya kita membahas bagi hasil untuk akad mudharabah musyarakah. Yang pertama, hasil investasi di antara pengelola dana pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi telah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai porsi modal masing-masing. Atau yang kedua, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Selanjutnya, adapun perlakuan akuntansi PSAK 105. Yang pertama, sana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua, pengukuran investasi mudharabah. A. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. B. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur besar nilai wajar non-kas pada saat pembayaran. 3. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset
Non-kas 4 kerugian, 5 hasil usaha, 6 akad mudharabah berakhir, 7 penyajian, 8 pengungkapan. Baiklah, sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.